Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa ke-1. Episode ketiga. Pangeran Adipati Puger beserta anak istri mendapat amarah dari sang raja. Alkisah hubungan sang raja dan keluarga Pangeran Adipati Puger menjadi renggang setelah Raden Ayu Impun dipulangkan. Putra Kapugeran Raden Suryokusumo tidak mau lagi pulang ke Kartosuro. Setelah selesai mengantar jenazah sang uwak raja, dia tetap berada di Mataram, di desa Nginto-Into. Raden Suryokusumo sudah mandiri dan menggelar barisan. Orang Kedu dan Pagelen sudah tunduk kepada Raden Suryokusumo. Juga orang-orang dari Gunung Kidul pun sudah tunduk. Saat itu Ratu Kencana masih berada di Imogiri untuk menunggui makam suaminya. Sang ratu belum berkenan pulang ke Kartosuro dan ingin tetap berada di Imogiri sampai habis bekalnya. Mendadak sang ratu melihat orang-orang sekitar menuju Into-Into untuk mendukung Raden Suryokusumo. Melihat hal itu, sang ratu segera pulang ke Kartosuro dan melapor kepada sang raja bahwa Suryokusumo sekarang berdiri menjadi raja di Mataram. Mendengar laporan sang ibu, Raja Amangkurat sangat murka. Patih Sumobroto dipanggil ke istana. Sang raja berkata, "Sumobroto, bagaimana pendapatmu? Si Sudiro sekarang mandiri di tanah Mataram, hendak menggeser keratonku. Aku menduga ini atas perintah orang tuanya. Kalau tidak dihasut si tua bangka itu, aku kira dia tidak akan berani melawanku." Ki Sumobroto berkata, "Benar dugaan Paduka." Sang raja berkata, "Sumobroto, segeralah prajuritku siapkan semua di alun-alun. Paman Puger panggillah ke istana beserta anak, istri, dan para pembantunya. Nanti kalau sudah sampai di Ponconiti, lucutilah kerisnya, dan kurunglah jangan sampai ada yang tertinggal." Ki Patih menyembah dan segera keluar melaksanakan perintah. Pangeran Puger telah dipanggil, dan sesampai di istana, kerisnya diambil. Pangeran Puger tidak melawan, bersama para putra dan prajuritnya menyerahkan keris. Hanya tinggal Raden Ontowiryo yang belum mau menyerahkan kerisnya. Raden Ontowiryo sangat marah diperlakukan demikian. Terlihat matanya memerah dan napasnya tersengal-sengal menahan amarah. Patih Sumobroto sedikit miris, para punggawa menghindar semua. Pangeran Puger berkata, "Anakku Ontowiryo, segera serahkan kerismu. Aku kutuk engkau kalau engkau melawan raja." Raden Ontowiryo takut kepada sang ayah. Dengan bercampur tangis segera menyerahkan keris. Semua sudah dikurung di dalam pagar di balai pertemuan. Pangeran Puger, anak istri, dan 15 lurah prajurit Kapugeran tidak boleh meninggalkan tempat itu. Keadaannya memprihatinkan dan membuat para punggawa yang melihat sangat bersedih. Sang raja segera memerintahkan pasukan Kartosuro untuk menyerang Raden Suryokusumo di Mataram. Yang ditunjuk memimpin pasukan adalah Mangunrono dan punggawa Banyumas bernama Banyakwidi. Sementara itu di Mataram, Raden Suryokusumo telah menyiapkan pasukan. Pasukannya cukup besar, kira-kira 20.000 prajurit dengan jumlah persenjataan 3.000. Pakaiannya pun bagus-bagus, seperti prajurit yang sudah terlatih. Raden Suryokusumo sudah mendengar bahwa sang ayah dikurung di keraton. Pasukan Raden Suryokusumo sengaja menyongsong kedatangan pasukan Kartosuro. Kedua pasukan bertemu di Gondang, dan terjadilah pertempuran yang sengit. Pasukan Kartosuro langsung menyerbu dengan beruntungan senapan. Pasukan Mataram karena kurang terlatih, terdesak dan banyak yang tewas. Raden Suryokusumo bersikukuh melanjutkan perang, segera ke tengah medan pertempuran dan mengamuk. Pasukan Kartosuro menembakinya dengan senapan. Kudanya terluka. Dua pengasuhnya memegangi kuda dan membujuk Raden Suryokusumo agar mundur. "Duh Tuan, mari kita mundur. Pasukan kita sudah rusak. Banyak yang tewas. Siapa lagi yang akan disuruh maju berperang?" bujuk kedua pengasuhnya. Raden Suryokusumo merasa sangat sedih, lalu segera memutar kudanya dan memberi aba-aba mundur.
Pasukan Suryokusumo terus ke barat menyeberangi Sungai Progo. Di Barboro, Raden Suryokusumo berhenti menata barisan. Senopati Banyakwide segera mengirim utusan ke Kartosuro untuk memberitahukan kepada Sang Raja Amangkurat bahwa musuh sudah diusir dari wilayah Mataram. Di Kartosuro, Sang Raja memanggil para punggawa dan Patih Sumobroto. Sang Raja berkata, "Hai Patih, bagaimana pendapatmu? Saya merasa belum tenang jika penghalang ini belum mampus." Ki Patih Sumobroto menyembah, "Benar Paduka, tetapi siapa yang berani membunuh Paman Paduka? Sungguh semua prajurit takut mendapat kutukan." Ki Wirogono menyambung, "Ki Lurah, pendapat saya seumpama orang minum tuak 1 guci pasti akan mabuk. Tetapi kalau dibagi kepada orang banyak takkan terasa." Sang Raja tersenyum. "Benar katamu. Besok hari Kamis siapkan para punggawa. Mulailah." Ki Sumobroto menyembah. Belum selesai mereka berbincang, mendadak datang utusan Mataram yang melaporkan bahwa Raden Suryokusumo telah berhasil dikalahkan dan diusir dari Mataram. Mereka sekarang lari ke barat dengan sisa pasukannya. Sang Raja sangat suka mendengar berita ini, lalu berkata kepada utusan, "Engkau kembalilah, katakan kepada tuanmu untuk terus mengejar Suryokusumo. Kalau bisa, segeralah ditangkap." Setelah Raden Suryokusumo dapat dikalahkan, Sang Raja untuk sementara luluh kemarahannya. Patih Sumobroto suatu kali merayap mendekati pagar yang mengurung Pangeran Puger. Patih Sumobroto berkata lirih, "Tanah Jawa ini pasti akan saya genggam. Saya jadikan hanya selebar daun kelor." Pangeran Adipati Puger kaget mendengar Ki Sumobroto bicara sendiri. Seketika pangeran bersujud kepada Tuhan memohon petunjuk. Permintaannya diterima Tuhan. Pangeran Puger melihat sebuah petunjuk. Setelah bangun sujud, pangeran berkata kepada salah satu prajurit yang melayaninya, "Hei Wongsopati, engkau pergilah ke Pamasaran segera. Temuilah si Umar, seorang kerabatku. Katakan untuk membantu mendoakanku agar segera keluar dari kurungan ini. Aku melihat si Umar tadi ketika bermunajat. Dia terlihat membantuku di bawah pohon pisang dengan menggelar tikar bambu. Dia berdoa dengan doa yang panjang. Tanyakan maksud doanya itu. Engkau segera pergilah." Wongsopati segera berangkat ke Pamasaran dan sudah bertemu dengan Ki Umar. Kepada Ki Umar, Wongsopati menyampaikan pesan dari Pangeran Puger. "Ki Umar, saya diutus Gusti Pangeran Puger yang sedang dikurung di keraton. Permintaan pangeran agar Anda membantu berdoa, agar beliau segera keluar dari kurungan." Ki Umar berkata, "Wongsopati, pulanglah segera. Katakan kepada Pangeran Puger agar tidak khawatir. Pangeran pasti segera menjadi raja di Kartosuro." Wongsopati segera pamit kembali ke Kartosuro dengan suka hati. Hasil pertemuan dengan Ki Umar sudah dilaporkan kepada Pangeran Puger. Hati Pangeran Puger pun tenang. Tidak lama dari peristiwa itu, Sang Raja sudah luluh kemarahannya. Pangeran Adipati Puger diampuni dan dilepaskan, tetapi disuruh pindah rumah ke Cedak. Pangeran Puger pasrah dan menurut segala perintah Sang Raja. Di tempat yang baru, Pangeran Puger merasa sangat bersedih. Setiap malam selalu berdoa dan mengurangi tidur. Siangnya selalu mengurangi makan. Semua anggota keluarga merasa bersedih akibat hukuman kurungan yang menimpa mereka beberapa waktu lalu. Suatu hari, Sang Raja hendak membunyikan meriam pusaka Kiai Pamecut. Meriam sudah diberi bubuk mesiu dan peluru. Ketika dibunyikan, orang-orang kaget karena peluru jatuh di Cedak, dekat kediaman Pangeran Puger. Hati Pangeran Puger semakin bersedih, apalagi setelah 2 punggawa andalan Kartosuro, Adipati Sampang dan Adi Surabaya, datang mengadu. Pangeran menjadi serba repot.